Sebelum memulai video ini, klik like dan subscribe terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas fenomena yang satu ini. Halo semuanya, hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah fenomena lokal yang jujur aja, unik dan penuh semangat banget. Kita bakal ngelihat lebih dekat tradisi seru dari komunitas sepeda Sukabumi yang biasa disebut Goes Kondangan. Bayangin aja, mereka berhasil mengubah acara formal yang biasanya kaku jadi sebuah petualangan fisik yang lumayan ekstrim, tapi benar-benar penuh kehangatan. Ini bukan sekedar perjalanan biasa loh. Yuk, kita mulai bahasannya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh kalian bayangin sebentar persiapan standar kalau mau pergi kondangan. Pasti kalian mandi, dandan serapi mungkin, pakai parfum yang wangi banget, terus tinggal duduk manis di dalam mobil atau motor kan? Tujuannya cuma satu, nyampe ke tempat acara dalam keadaan sebersih, serapi, dan seefisien mungkin. Ya iyalah, kita pasti nggak mau kan keringat ngerusak penampilan sebelum sempat salaman sama tuan rumah? Konsep datang rapi dan efisien ini tuh udah jadi semacam standar universal yang pastinya kita semua lakuin. Di Indonesia, tradisi ini biasa kita sebut kondangan. Dari materi yang kita bedah kali ini, definisi standar kondangan itu ya pakai baju rapi, biasanya sih kemeja batik yang disetrika sampai licin banget, terus lewat jalan yang paling cepat buat sampai ke lokasi hajatan. Ini udah jadi norma budaya kita ya kan? Kita ngehormatin tuan rumah dengan tampil maksimal dan datang tepat waktu lewat rute yang paling gampang. Penting banget nih buat kita mahamin fondasi tradisi ini di awal, supaya kita bisa benar-benar ngerasain betapa radikal dan serunya gebrakan yang dibikin sama kelompok pesepeda ini. Dan hal ini benar-benar ngegambarin dengan brilian gimana mereka berani ngedobrak aturan main itu. Di satu sisi, kita punya tatanan normal, pakai kemeja batik dan lewat rute tercepat. Tapi di sisi lain, kita dihadapkan sama yang namanya goes kondangan. Daripada pakai baju sutra atau katun, mereka malah pakai baju sepeda ketat yang emang didesain buat nyerap keringat. Dan bagian paling gilanya, daripada milih jalan pintas, mereka malah sengaja milih rute yang muter-muter jauh. Mereka secara sadar banget milih jalan yang lebih panjang dan susah cuma buat sampai ke tujuan yang sama. Kepikiran nggak tuh? Terus, emangnya mereka mau pergi kemana sih? Jadi, destinasi spesifik mereka hari itu adalah rumah Pak Nanang di daerah Cisaat, Sukabumi. Misi utamanya adalah buat ngerayain pernikahan putra dari Pak Nanang yang menawan ini. Kebetulan, Pak Nanang sendiri adalah salah satu pesepeda senior di komunitas tersebut. Tapi, berhubung ini adalah komunitas sepeda sejati, mereka nolak mentah-mentah ide buat sekedar numpang mobil atau motor dan ngambil jalan pintas. Pokoknya nggak ada kata instan dalam kamus mereka. Coba kita lihat gimana rute perjalanannya. Rute yang mereka ambil ini benar-benar nggak efisien. Tapi, yaitu dia, sangat disengaja. Pagi-pagi buta, dengan semangat yang masih full, mereka udah pada ngumpul di pusat kota. Dari sana, apa mereka langsung ke Cisaat? Oh, tentu tidak. Mereka malah goes dulu ke Tanjung Sari, terus siap-siap berhadapan sama tanjakan Cipetir. Belum kelar sampai di situ, mereka lanjut terus ke Lebak Siu, nembus puncak Cinumpang, sampai akhirnya, barulah mereka nyentuh jembatan MH. Rute muter yang bikin ngilu kaki ini emang secara sadar mereka pilih sebelum nyampe ke alamat kondangan aslinya. Realitas fisik yang mesti mereka laluin di jalan bener-bener luar biasa. Di pembahasan kita ini, ada deskripsi spesifik pas mereka ngelewatin tanjakan Cipetir, di mana napas tuh udah bener-bener ngos-ngosan atau terengah-engah parah. Jalanan nanjak ini emang disebut syahdu, tapi percayalah, ini pasti bikin otot kaki berasa kayak dibakar. Keringat udah pasti ngucur deres banget. Tapi ingat, ada satu aturan tak tertulis yang super ketat di antara mereka, seberat apapun medannya, panteng banget buat ngeluh. Mereka benar-benar nikmatin penderitaan fisik ini sebelum akhirnya bisa duduk manis di tempat pesta. Pertanyaannya, kenapa sih mereka mau repot-repot lakuin itu? Kenapa milih capek-capek dulu sebelum kondangan? Nah, jadi poin krusialnya ada di kutipan yang indah banget ini. Silaturahmi tanpa batas, itu yang utama di hati. Rasa lelah yang ditanggung bareng-bareng pas naklukin tanjakan gila itu, napas yang sama-sama habis, justru itulah yang jadi perekat paling kuat buat komunitas ini. Ikatan persaudaraan yang sejati atau silaturahmi, rupanya nggak kebentuk di jalan yang mulus. Ikatan itu ditempa justru lewat tantangan yang dilewatin bareng-bareng. Buat mereka, kebersamaan tanpa batas inilah esensi yang sebenarnya, jauh ngelampauin sekedar formalitas baju rapi atau soal efisiensi waktu. Tapi tenang aja, hukum alam bersepeda tetap berlaku kok. Habis ngelewatin tanjakan yang nyiksa fisik, pasti ada turunan yang ngasih kelegaan luar biasa. Dan bener aja, sebuah hadiah nungguin mereka pas ngelewatin turunan asoy di Lebak Siuk. Coba kalian bayangin transisinya. Dari kaki yang rasanya mau kram dan napas yang berat banget, tiba-tiba langsung disambut sama angin sepoi-sepoi yang adem banget pas mereka meluncur turun ke arah Cisaat.
Ada euforia dan kegembiraan yang meluap-luap pas mereka ngelewatin rute ini bareng-bareng. Mereka sadar kalau bagian paling kejam dari perjalanan hari itu udah berhasil mereka lewatin. Lega banget rasanya. Nah, begitu mereka akhirnya sampai di lokasi hajatan dengan seragam goes yang pastinya udah lepek sama keringat, suasananya langsung berubah drastis jadi penuh sukacita. Aturan pestanya juga jelas banget. Sampai di sana, mereka langsung disambut senyum hangat dan sigap dari Pak Haji. Setelah sukses ngebakar ribuan kalori muterin perbukitan Sukabumi, mereka punya hak istimewa buat ngelakuin satu hal ini. Langsung sikat makanan lezat khas hajatan. Mantra mereka saat itu simpel banget, pokoknya lupakan diet, tinggalkan semua beban. Ini baru yang namanya perayaan sesungguhnya. Sebuah reward atau bayaran setimpal atas kerja keras mereka di jalanan tadi. Tentu aja, di tengah semua makanan enak dan obrolan seru itu, mereka nggak lupa sama misi utamanya ya. Mereka bawa doa yang tulus banget supaya pernikahan Putra Pananang dipenuhi kebahagiaan, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang abadi selamanya dengan berkah yang berlimpah. Dan menariknya, doa ini juga sekaligus jadi semacam deklarasi buat komunitas mereka sendiri loh. Mereka janji kalau mereka bakal terus goes bareng, kumpul-kumpul lagi, dan nggak akan pernah berhenti. Semangat ini benar-benar nunjukin kalau perjalanan mereka hari itu bukan sekedar garis finish, tapi cuma satu titik dari siklus kebersamaan mereka yang bakal terus berputar. Kisah dari teman-teman di Sukabumi ini benar-benar ngasih kita perspektif baru kan? Mereka berhasil mengubah sebuah kewajiban sosial yang biasa-biasa aja jadi ajang perayaan buat kesehatan, daya tahan, dan pastinya persaudaraan yang tanpa batas. Nah, sebelum kita akhiri pembahasan kali ini, saya mau kalian nanya ke diri sendiri. Kalau para pesepedol ini aja rela ngayuh sepeda ngelewatin tanjakan ekstrim sampai ngos-ngosan dan keringetan parah cuma buat datang ke nikahan sahabatnya, kira-kira rintangan apa yang rela kalian hadapin demi ngejaga silaturahmi dan kebersamaan sama orang-orang terdekat kalian? Coba dipikir-pikir ya. Sampai jumpa lagi.